FM Pro 1 RRI Jakarta. Kembali dalam Analisa Profil. Saya Delvina, pengarah acara Herni Tamara dan juga rekan teknik Nanang ya. Sampai jam 12 waktu Indonesia Barat nanti. Hari ini Profil Analisa mengangkat ya seorang yang punya prestasi tentu saja di bidang olahraga, yaitu di bidang olahraga sepatu roda ya. Kalau pada kesempatan kali ini ya, Eri Morina ya yang akan berbincang-bincang bersama kita dalam dialog Profil Analisa, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0812 1234 912 ya. Selain sebagai, kalau bisa dibilang sekarang ini juga menjadi pelatih ya, pelatih dari olahraga sepatu roda, tapi dia juga menjadi seorang IT consultant atau konsultan IT pada sebuah perusahaan ya. Dan latar pendidikannya dia adalah seorang sarjana teknik ya, teknik informasi di salah satu universitas yang ada di Jakarta. Dan prestasinya banyak ya, khususnya di bidang olahraga sepatu roda pada tahun 2000 ya di Pekan Olahraga Nasional, kemudian juga 2004, 2008 dan 2012 ya. Dan Eri Morina ini adalah peraih emas yang terbanyak ya di PON tersebut. Kita langsung saja menjumpai Eri Morinayo ya. Selamat siang Eri. Iya, apa kabar Eri? Baik. Di rumah ya Er ya? Iya. Iya, lagi apa nih biasanya kalau hari Sabtu nih ngapain aja nih? Tadi pagi sih habis ngajar sih. Oh, pagi-pagi itu rutin ya setiap Sabtu? Iya, Sabtu pagi sama Minggu itu full kelasnya. Cuman kalau Sabtu siang agak lowong sedikit. Oh, kalau siang agak lowong sedikit gitu ya. Wah, nggak ada hari rupanya tanpa sepatu roda nih ya Er ya. Apa sih? Hampir ya. Apa sih yang menyenangkan dari olahraga sepatu roda ini, dan kenapa Eri terus sampai saat ini juga ya menyukai olahraga sepatu roda ini sampai akhirnya menjadi pelatih, sebelum sampai ke ini ya menjuarai PON dan mendapat emas terbanyak. Apa yang menyebabkan Eri suka dengan sepatu roda? Dulu sih awalnya saya ngelihat acara Disney on Ice sih, jadi kayak tokoh-tokoh Mickey Mouse, Minnie Mouse gitu main ice skating di Senayan. Tapi waktu itu kan belum ada sebenarnya ice skatingnya, jadi dia cuma bikin khusus untuk satu kali doang. Akhirnya saya bilang sama orang tua saya mau coba dong yang seperti itu, meluncur gitu, kenceng. Terus akhirnya diperkenalkan lah sama olahraga sepatu roda. Gitu. Pada saat dilakukan ternyata emang asik sih. Kita bisa ngeluncur tanpa kekuatan mesin ya, maksudnya tanpa mesin, tapi pakai kekuatan kaki kita sendiri untuk bisa meluncur. Itu rasanya fun banget sih. Tapi sebelumnya juga penuh perjuangan dong, karena pertama kan susah ya menyeimbangkan itu ya Er ya. Iya, jadi pertama memang kita harus belajar dulu. Pertama gimana bisa berdiri dulu. Kalau misalnya udah berdiri, gimana cara meluncurnya. Kalau udah bisa meluncur, baru deh itu manuver-manuver sama teknik-teknik yang lebih advance lagi. Jadi berapa lama nih Eri belajar sepatu roda? Kalau belajar sih, ya saya sih ngerasa sampai sekarang saya masih belajar sih. Karena nggak akan ada ilmu yang putus ya, nggak pernah ada habisnya gitu. Tapi dulu waktu saya usia 5 tahun mulai, terus habis itu umur 6 tahun saya mulai ikut lomba. Itu terus sampai 25 tahun 2012 kemarin. Dari 6 tahun sampai 25 tahun terus ikutan lomba gitu ya. Waktu iya, itu udah langsung masuk klub apa belajar sendiri aja nih? Pertama diajarin sama papa, terus habis itu masuk klub, habis itu masuk Platda. Platda tuh yang untuk mewakili provinsi ya. Dari Jakarta. Jakarta. Waktu itu gimana nih sekolahnya? Apa dikasih kesempatan untuk terus menekuni olahraga sepatu roda ini, atau bagaimana nih Eri? Membagi waktunya antara dunia pendidikan dan juga sepatu roda yang Eri geluti. Jadi kalau untuk periode yang lumayan intens itu pada saat PON tahun 2000 itu saya masih SMP. Jadi latihan sore, paginya sekolah kayak gitu. Terus kalau misalnya 2004
saya pada saat SMA itu sebenarnya sama sih kayak gitu. SMA pagi masuk sekolah, terus habis itu sorenya tiap sore latihan, Sabtu Minggu latihan gitu. Terus begitu 2008 saya cuti kuliah 1 semester karena saya harus ikut TC di luar kota. Jadinya itu ditunda 1 semester, setengah tahun. Terus habis itu kembali lagi, lanjut lagi kuliahnya. Sampai akhirnya bisa menyelesaikan ya sarjana Teknik Information Business di BINUS ya? Oh, di BINUS. Teknik Informatika. Teknik Informatika di BINUS. Oh, ya ampun salah tulis nih. Iya. Oke, pastinya ini dua hal yang berlawanan gak sih kalau menurut Eri antara kuliah dan olahraga sepatu roda ini? Enggak juga sih, karena saya rasa itu saling menunjang ya. Kan kalau misalnya kuliah itu kan kita ilmu pengetahuan yang sifatnya bukan fisik ya, tapi brain ya, lebih ke otak. Kalau misalnya olahraga kan ya ke fisik sama ke mental juga. Tapi dua-duanya saling mendukung satu sama lain. Apalagi sampai akhirnya bisa menjuarai PON ya di tahun 2000, 2004, 2008, 2012. Oh banyak banget nih berarti ya. Waduh, waktu itu ngerasa apa sih akhirnya bisa dipercaya untuk mewakili daerah ya dari Jakarta untuk ke PON, terus akhirnya bisa meraih medali emas. Gimana ceritanya nih, Ri? Ceritanya memang dulu kan pertama dari klub ikutan tanding, terus habis itu tandingnya sebenarnya masih kelompok umur karena kan masih kecil kan. Terus habis itu begitu udah SMP, berarti usianya sekitar 13-an, itu saya mulai tanding lawan yang senior, jadi yang usianya tidak, maksudnya udah hampir 20-an lebih lah gitu ya. Nah terus habis itu ternyata saya bisa nyolong juara sedikit-sedikit gitu. Terus habis itu sampai akhirnya ikut seleksi untuk masuk ke tim provinsi. Terus dirasa bahwa memang saya punya skill yang lebih bagus dari mereka gitu. Jadinya ya kepilih deh. Waktu itu berapa orang yang kepilih itu akhirnya bisa mewakili ke PON? Kalau tahun 2000 itu kisarannya mungkin sekitar 6 cewek sama 6 cowok ya. Iya, dengan persaingan yang begitu ketat pastinya ya Eri ya. Ya. Terus bisa meraih medali emas ya. Pada saat awal itu di PON 2000 itu langsung bisa meraih emas itu Iya, itu waktu tahun 2000 saya dapat 2 emas sama 1 perak. Terus kalau yang tahun 2004 dan 2008 itu saya dua-duanya dapat 4 emas. Tahun 2012 kemarin karena mata lombanya dikurangin, jadi satu orang hanya main 3 kali. Nah itu saya dapat 3 emas. Oh, jadi semuanya ada berapa emas nih? Ada berapa ya? 8, 3, 11, 2 13 emas, 1 perak ya. Wah, iya nih. Berarti ini sebuah prestasi ya di antara teman-teman yang lain yang juga bergelut di bidang olahraga ini ya, Eri ya. Ya, lumayan. Ada bonusnya nggak? Ada. Tapi kalau misalnya Eri melihat olahraga sepatu roda ini ya secara umum nih di di Indonesia, ini sebenarnya gimana sih? Sudah banyak nggak sih peminatnya dan pemerintah sudah ini nggak sih mengakui nggak sih tentang keberadaan dari olahraga sepatu roda ini? Oke, kalau misalnya dari sisi pemerintah diakui itu lewat adanya badan yang resmi, yaitu PB Persrosi. Jadi ada badannya, terus habis itu di PON juga sudah dipertandingkan secara resmi. Itu artinya dari pemerintah memang sudah ada pengakuan ya bahwa olahraga ini ada. Tapi kalau misalnya untuk support sendiri, saya ngerasa memang mungkin belum sebagus olahraga-olahraga yang lain. Gitu. Support ini maksudnya gimana nih? Support apa itu, Re? Oke, kalau support itu sebenarnya bisa dari banyak sisi sih. Bisa dari pemerintah, bisa dari sisi swasta atau sponsor, dari materi artinya untuk ke atlet-atletnya sendiri bisa dikasih uang saku dan segala macam, itu memang masih kurang. Terus habis itu untuk infrastrukturnya, jadi untuk lapangan sepatu roda yang standar internasional aja itu di Indonesia belum ada. Gitu. Terus untuk kualitas pelatihnya juga pastinya belum sebaik
pelatih lain yang di negara Asia yang lain. So, tapi kalau dari sisi peminat, saya rasa ini mulai berkembang sejak tahun 2011 atau 2010 ya, itu udah mulai menambah karena sepatu roda sendiri udah banyak jenisnya sekarang. Kalau dulu kan balapan doang, sekarang ada yang artistik jadi freestyle, itu udah mulai banyak gitu. Kalau sekarang kebetulan karena saya juga membangun sekolah sepatu roda sendiri. Nah, di sini kan anak-anaknya tuh targetnya usia dari 4 tahun ke atas. Nah, di situ saya lebih mementingkan ke perkembangan karakter anak sih. Gitu. Jadi lewat olahraga sepatu roda, saya bisa membangun karakter untuk melakukan proses sehingga mendapatkan result yang bagus gitu dari anak tersebut. Dari 4 tahun ini ya sudah mulai dibentuk ya? Iya. Ini terlalu cepat, memang harusnya seperti itu nih, saya rasa sedini mungkin oke. Dan dari so far sih dari pengalaman saya, anak yang 4 tahun memang kita challenge untuk pelatih, tapi kedepannya memang baik sih. Dari secara dini dia udah mulai diperkenalkan sama tantangan, kompetisi, menang, kalah gitu, diperkenalkan dulu seperti itu. Iya, nggak beda jauh sama Eri. Eri juga 5 tahun waktu itu udah diperkenalkan ya dengan. Iya. Nah, soal lapangan tadi nih, Eri. Jadi selama ini Eri latihan di mana ya? Kalau di Indonesia sendiri belum ada standar yang benar gitu untuk mereka melakukan latihan sepatu roda ini. Saya sendiri sih sebenarnya latihannya di daerah Senayan sih. Cuman memang untuk standar internasional di Indonesia belum ada. Jadi terkadang pada saat negara kita sendiri untuk melakukan kejuaraan sifatnya lokal atau di dalam negeri aja, yaitu sesuai dengan tuan rumahnya siapa gitu. Jadi ada lapangan yang satu lapnya cuma 300 meter, ada yang satu lapnya 200 meter, ada juga yang 100 meter. Tapi sebenarnya standar tuh harusnya 200 meter. Jadi yang sekarang yang di Senayan itu 300 meter ya, kita mungkin lebih ke arah nambah fisik, lebih kuat supaya lebih kuat kakinya gitu. Tapi nanti kalau misalnya udah masuk ke tuan rumah, lapangannya berbeda, nah itu udah tinggal kita harus bisa adaptasi beberapa minggu sebelumnya gitu misalnya. Tapi kejuaraan internasional sudah Eri ikuti ini selain PON juga nih? Misalnya iya, pernah juga sih. Kalau di sepatu roda itu dulu pertama kali saya masuk, sebenarnya yang tertingginya tuh kalau untuk yang multi event dulu ada Asian Games tahun 2010. Cuman sayangnya waktu itu saya masuk seleksi juga sih, maksudnya masuk tim inti yang akan dikirim ke Guangzhou tahun 2010. Cuman sayangnya waktu itu Indonesia ngebatalin tim sepatu roda untuk berangkat gitu. Karena alasannya apa tuh? Alasannya mungkin karena mereka kurang pede dengan kondisi atlet saat itu. Jadi maksudnya atlet Indonesia dibandingkan sama Asia kan berarti ada Korea, China Taipei, terus apa lagi gitu. Yang lain-lain itu dirasa kalau kita tuh belum mampu untuk bisa merebut medali gitu. Padahal mungkin itu sebenarnya memang salah satu investasi yang harus dilakukan, yaitu dengan cara keluar dulu supaya kita tahu ranking kita ada di mana. Terus habis itu di situ kan kita bisa evaluasi kekurangannya apa gitu kan. Cuma sayangnya waktu itu nggak dilakukan. Akhirnya kita tidak jadi pergi gitu. Habis itu tahun 2009 sebelumnya saya udah sering ikut kejuaraan Asia, kejuaraan dunia juga, tapi itu single event. Jadi bukan mewakili negara ya sebenarnya, lebih ke sponsor gitu sih. Iya, jadi Eri sudah mencoba sendiri ya kemampuan Eri untuk bersepatu roda untuk kejuaraan dunia di juara Inline Cup 2009 ini ya. Waktu itu bisa meraih prestasi nggak? Dapat juara nggak Eri? Kalau yang untuk World Championship memang saya urutannya masih top 16 lah ya, top 16. Kalau misalnya untuk yang kejuaraan Asia tahun 2009 itu ada satu kejuaraan yang sifatnya kayak etape. Sepanjang tahun kita harus pergi ke Singapura, Malaysia, ke China, jadi keliling gitu. Nanti
yang paling banyak poinnya dari setiap etapa tersebut itu dikumpulin, angkanya yang paling tinggi itu yang menang. Nah, kebetulan waktu itu saya banyak menang di beberapa negara itu, jadi waktu itu saya nomor 1. Iya, jadi nggak ada alasan lagi nih kalau misalnya Indonesia nggak pede ya mengirimkan atlet sepatu rodanya untuk ajang internasional ya. Nih 2010, kemudian tahun berikutnya untuk Asian Games atau SEA Games ini masih ada ini yang kirim atlet juga, masih udah pede belum? Jadi, kalau tahun 2011 yang kita tahu kan SEA Games dilaksanakan di Indonesia kan. Cuman saat itu saya lagi cedera lutut, jadi saya nggak ikut untuk yang SEA Games. Dan lagian SEA Games itu kan antara Asia Tenggara ya. Sebenarnya Indonesia justru di antara negara-negara di Asia Tenggara itu dia di atas angin. Indonesia di atas angin gitu. Jadi bisa dibilang ya udah pasti menang lah gitu kalau jatuh gitu ya. Terus akhirnya saat itu pada saat SEA Games kebetulan saya juga lututnya lagi nggak enak, dan kelihatannya sih udah banyak setup dari ininya sendiri, dari timnya sendiri. Jadi saya akhirnya ngundurin diri dari tim itu. Tapi akhirnya gimana? Bisa nggak meraih? Kalau misalnya SEA Games, yang menang SEA Games ya pasti menang sih. Soalnya kan maksudnya teman-teman saya dari daerah lain yang ikutan SEA Games itu udah pasti menang. Karena memang karena tadi udah ada lawan ya. Iya. Tapi lawan terberat ini Asia Tenggara ya. Kalau misalnya di Asia tadi kan ada Cina gitu ya, ada Korea. China Taipei. Itu udah pasti tuh ya lawan terberat itu ya. Iya, itu. Sebenarnya apa sih Ri, penilaian untuk olahraga sepatu roda ini supaya mendapatkan nilai yang terbanyak begitu F? Kalau untuk yang saya geluti sekarang itu kan sifatnya olahraganya balapan yang speed ya. Tadi kan saya bilang ada freestyle dan speed. Kalau saya khusus yang speed. Ya penilaiannya adalah ya paling cepat gitu. Paling cepat ya. Dia ada jarak-jaraknya kan, ada jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh. Ya udah yang paling cepat siapa, yaitu yang menang gitu. Dari jarak pendek, menengah, jauh itu udah semua ya. Sudah dulu kalau dulu ya udah dirasain semua. Apa nih yang sebelumnya dilakukan kalau misalnya kita mau ikuti kejuaraan? Kalau ini kan benar-benar butuh banget tenaga ya, nafas yang panjang, kekuatan fisik benar-benar full deh. Apa yang dilakukan Eri sebelum menghadapi kejuaraan biasanya? Secara umum sih yang jelas pasti latihan. Latihan itu harus dalam periode yang panjang sebelumnya. Jadi kita udah tahu goalsnya di mana. Nanti latihannya dibuat programnya untuk mencapai titik maksimum di periode pertandingan tersebut gitu. Jadi secara umum sih latihan. Terus habis itu kalau atlet ya biasalah jaga makan, jaga istirahat. Terus habis itu apa lagi? Ya paling kalau misalnya secara khusus ya berdoa. Terus habis itu lupa itu ya, menenangkan diri, ya kayak gitu-gitu sih. Itu pasti ya dilakukan sebelum bertanding ya. Biasanya apa sih Ri yang kalau orang udah biasa kan, kayak Eri kan atlet pula ya, sepatu roda. Kalau misalnya orang awam gitu Ri, yang baru mulai mau latihan sepatu roda, biasanya awal tuh yang didapetin apa sih, rasanya kayak apa? Atau misalnya takut jatuh, takut nggak seimbang, atau setelah itu kaki jadi pegel, atau gimana sih Ri biasanya? Ya, jadi kalau untuk orang yang pertama kali belum bisa main sepatu roda, karena kebetulan kan saya ada sekolah sepatu roda juga kan, jadi saya menghadapi banyak orang yang baru pertama kali. Mereka sih biasanya punya kesan, dia ada dua sih orang tipenya, ada yang takut, ada yang berani. Kalau misalnya yang takut itu biasanya dia takutnya memang takut jatuh, jadi takut kesenangannya nggak ada gitu. Nah itu biasanya perasaan awalnya seperti itu. Untuk yang berani itu dia kalau misalnya dia benar-benar nekat, itu kadang-kadang dia jatuh juga nanti gitu. Cuman biasanya sih so far sih yang ada di sekolah saya sih mereka lebih fun sih, ngerasa fun daripada dibanding dengan
pegel kakinya atau sakit. Nggak kerasa ya kalau udah fun gitu kan, jadi lupa deh sama yang namanya pegel gitu ya. Mungkin kepo kali ya. Penasaran kok ini nggak bisa kok ini gini gitu. Iya. Nah, menanggulangi rasa takut ini bisa nggak diatasi? Artinya ada nggak orang yang, kalau tadi Eri bilang ada tipe yang orang yang penakut. Nah, sampai berapa lama dia akhirnya bisa menjadi percaya diri, atau selamanya dia nggak pernah bisa, takut terus gitu, Ada nggak yang seperti itu? Yang akhirnya udah deh lepas. Kalau ini pertanyaannya pertanyaan general banget kayaknya. Bukan rasa takut ya. Tapi kalau tentang sepatu roda sendiri sih, dari yang ada sekarang kan muridnya ini sekitar dari 50-an ya. So far kalau yang benar-benar takut banget itu biasanya sih sebulan sih. Mungkin sekitar sebulanan. Yang lainnya biasanya sih cepat ya, karena kita pada saat menghadapi challenge orang yang mengutarakan gitu, oh saya takut gitu, kita pasti akan komunikasi takutnya kenapa, jadi what is the worst thing could happen that you are scared of gitu. Terus habis itu ya kita jelasin bahwa ketakutan itu tidak perlu, sebab the worst thing itu bisa karena ini, karena itu, atau that worst thing emang harus dijalanin dulu gitu. Karena kalau misalnya nggak dijalanin, well you never know gitu kan. Gitu sih. Jadi harus yakin dulu ya, pokoknya aku bisa gitu. Iya. Iya, nih sekolahnya jadi udah berapa lama nih Eri tertarik juga untuk mendirikan sekolah sepatu roda ini, Mulai dari 2013 pertengahan, saya lebih seriusnya di situ. 2013. Kenapa nih yang melatar belakangi Eri apa untuk akhirnya begitu ya, setelah menjuarai banyak kejuaraan di PON gitu, memperoleh medali emas, terus kenapa ingin akhirnya membuat sekolah ini, Eri? Karena mungkin saya ngerasa bahwa apa yang saya punya secara ilmu pengetahuan itu rasanya aneh aja kalau misalnya cuman untuk diri saya sendiri gitu. Di saat usia saya bertambah lanjut, apalagi kalau atlet kan nggak mungkin selamanya ya, sampai umur berapa pasti fisiknya akan menurun. Tiap orang mungkin beda, tapi saya pasti ngerasain ada penurunan fisik pada saat usia semakin bertambah. Sayang kalau misalnya nggak dibagikan ke orang lain untuk bisa melakukan hal yang jauh lebih baik mungkin ya, berdasarkan apa yang saya tahu gitu, tapi mereka bisa lebih berhasil gitu. Nah itu sebenarnya feeling yang berbeda dibanding kalau saya sendiri menang gitu. Itu juga mungkin better feeling sih. Ya, artinya sekarang Eri udah menjadi pebisnis juga ya, berani untuk mendirikan sekolah ini ya, ya. Lebih ke passion ya, itu karena passion. Passion juga ya. Ini siapa yang membantu untuk akhirnya berhasil gitu mendirikan sekolah ini, dan mungkin juga banyak ya sekarang ya anak didiknya Eri ya. Jadi awalnya sih sebenarnya saya sama temen sih, cuman iseng-iseng. Ya udah, saya ngerti sepatu roda, dia ngerti organisasi, coba dibikin dulu gitu. Terus habis itu sebenarnya banyak sih jatuh bangunnya, mulai dari muridnya ada, terus tiba-tiba muridnya keluar, atau nanti saya hire trainer, lalu trainernya ternyata tidak bekerja dengan baik dan segala macamnya. Itu jatuh bangunnya juga banyak banget gitu. Tapi habis itu sampai sekarang sih saya bertahan sendiri sih, akhirnya saya manage semuanya sendiri. Tapi saya punya 7 trainer untuk ngajarin sekitar 53 anak. Plus yang kelas dewasa, soalnya ada kelas dewasa juga sekarang. Kelas dewasa usia berapa nih? Berapapun. Nggak ada batas waktu, nggak ada batas usia, nggak ada. Kadang orang tua murid ini kan kalau misalnya dia lagi nungguin, dia juga bingung, diam sendiri. Akhirnya ya udah, dia daripada diam aja gitu, atau yang lain pada ngobrol-ngobrol doang, mungkin banyak juga yang penasaran gitu. Jadi mereka, saya mau coba deh gitu. Iya, hanya sekedar akhirnya coba ya. Iya. Lain kalau misalnya untuk kelas anak-anak ya, pasti ini juga ada prestasi yang ingin dicapai kan oleh anak-anak tersebut ya, Eri ya. Terus gimana nih Eri memberikan kesempatannya juga nggak untuk mengikuti kejuaraan, mungkin nanti ikut PON gitu, gimana ya? Jadi mungkin agak beda dari klub sepatu roda yang lain gitu, karena saya memang membuat
metode pengajarannya itu dengan sistem level, itu nggak ada dimanapun, cuman saya di tempat ini yang dibuat, karena saya ngerasa setiap detail dari teknik sepatu roda itu harus dilakukan secara bertahap gitu. Nah, pada saat dia sudah menghadapi challenge-challenge tersebut, baru nanti kita akan memberikan kesempatan untuk ikut pertandingan. Nah, untuk ikut pertandingan tersebut, saya juga lebih menitik beratkan pada apa ya istilahnya, efek feeling yang dia rasakan ya. Jadi sebenarnya mungkin untuk kemenangan, untuk medal, untuk keberhasilan, itu bukan itu. Fokus highlight pointnya bukan di result, tapi lebih ke prosesnya gitu. Jadi saya sudah dari awal kasih tahu ke orang tua murid bahwa jangan kaget kalau misalnya di klub ini mungkin saya tidak terlalu melihat menekankan paling tinggi terhadap resultnya, tapi saya lebih kasih tahu prosesnya untuk mencapai itu seperti apa, kemenangan, kekalahan, apa yang harus ditanggulangi kalau misalnya menghadapi fallback gitu, misalnya kayak gitu sih. Tapi so far kita udah pernah ikut kejuaraan nasional 1 kali dan nggak terduga ada 1 emas sama 1 perunggu yang kita dapat dari kelompok umur gitu. Selamat ya. Kalau misalnya ditanyain sama anak-anak yang menjadi murid ya dari Eri, mereka rata-rata mau nggak begitu jadi atlet nasional profesional gitu ya? Atlet sepatu roda ya? So far saya melihat beberapa memang ada yang mengarah ke situ, mau untuk mencoba menjadi atlet gitu. Oke, seperti teachernya ya, dan pasti juga tetap menyelesaikan kuliahnya, dan sekarang ini bekerja di konsultan IT di sebuah perusahaan ya, ya? Iya. Terus gimana nih sekarang membagi waktunya antara bekerja dan juga menjadi pengajar? Begitu juga kah? Misalnya pagi-pagi ngantor dulu, terus baru latihan, atau latihan dulu baru ngantor, gimana nih? Kalau misalnya ngajar itu kan sebenarnya cuma Sabtu Minggu doang kan. Sabtu Minggu aja, jadi di weekend aja. Jadi untuk weekdays-nya urusan kantor, untuk yang biasanya sih hari Sabtu Minggu itu jadi dimulai dari Kamis dan Jumat itu otaknya udah mesti disetel untuk mempersiapkan hari Sabtu. Gitu. Minggu gitu. Jadi biasanya overnight-nya sih, malam-malam begitu pulang mungkin udah mulai buka-buka lagi apa yang mesti disiapin, Apa sih yang disiapin, Eri? Yang disiapin ya biasanya sih evaluasi sih. Evaluasi komunikasi antar pelatih, terus habis itu komunikasi relationship dengan orang tua murid, terus habis itu biasanya sih nyiapin waktu-waktu latihan, terus habis itu update website-nya gitu, biar tetap aktif gitu, karena orang-orang kan mungkin banyak yang nggak tahu, jadi mungkin saya mencoba untuk menyampaikan informasi tersebut juga lewat sosial media gitu. Ini komunikasi relationship dengan orang tua ini penting dilakukan, Eri. Karena orang tua ini menitipkan anaknya sama saya. Jadi itu buah hatinya. Jadi hal apa aja biasanya yang dikomunikasikan gitu sama orang tua? Yang pasti mengenai latihan, pertama pasti kita akan umumin setiap saat mau latihan, kita pasti kasih tahu, ingetin lagi lah, remind lagi kita ada latihan gini. Nanti biasanya orang tuanya sih banyak yang bertanya mengenai progres dari anaknya gitu, atau tanpa tanya sih mungkin kita dari tim pelatih sendiri kadang suka inisiatif juga untuk ngasih tahu ini mungkin anaknya mesti gini, tuh ada yang kurang di sini, atau anak ini bagus di sini gitu. Jadi ya itu kalau bisa komunikasi tetap lancar sih. Saya juga jadi pengen tahu, ini pertanyaan dari SMS ya, Eri ya. Oh iya. Kebetulan juga saya juga agak pengen nanya nih, tapi kebetulan nih dari Pak Iman. Selamat siang Mbak Eri, katanya anak saya mau berlatih sepatu roda. Tapi kalau menurut Mbak Eri apa ya pentingnya dari olahraga tersebut, dan kalau seandainya anak
saya mau ikut latihan sama Mbak Eri ini katanya di mana sih tempat latihannya dan berapa biayanya gitu ya. Oh gitu. Dia kepengen nyuruh anaknya tapi dia nggak tahu sebenarnya apa fungsi dari ikut olahraga sepatu roda ini. Iya, oke. Berarti pertanyaannya untuk olahraganya sendiri sudah tahu fungsi olahraga, manfaatnya apa sudah tahu, tapi sepatu roda, kenapa sepatu roda gitu ya? Iya. Oke, thank you banget nih Pak Iman pertanyaannya. Jadi untuk olahraga sepatu roda sendiri, kita tuh sebenarnya punya beberapa challenge di olahraga ini. Pertama, challenge ke diri sendiri dulu. Ini anak pede atau enggak, takut atau enggak untuk bisa berdiri di atas sepatu roda, yang which is mungkin beberapa orang anggap itu nggak seimbang, gitu. Nah itu challenge pertama, rasa percaya diri atau rasa ketakutan, menghindari rasa takut ya. Jadi secara mental itu challenge-nya. Terus habis itu kedua, gimana untuk bisa melakukan teknik dengan baik. Pada saat melakukan teknik dengan baik, itu sebenarnya bukan full dari fisik, tapi sebenarnya dari pikiran dulu. Dari pikiran, gimana dia bisa positive thinking, menyerap apa yang diajarkan sama gurunya. Jadi ya bisa dibilang otak juga ya. Terus habis itu ditransfer ke anggota tubuhnya, gimana supaya bisa dilakukan sesuai dengan pikirannya itu gitu. Jadi itu challenge kedua yang saya rasa itu cukup penting sih untuk dalam kehidupan juga nantinya ya. Pada saat kita memikirkan sesuatu, kita tahu mau melakukan apa. Terus habis itu challenge ketiga adalah kompetisi. Kompetisi ini artinya berhadapan dengan orang lain, ya kan? Gimana kita bisa percaya bahwa diri kita sendiri itu bisa melakukan yang terbaik. Lalu kita juga melakukan analisa terhadap lawan, terhadap orang lain. Jadi kalau saya rasa dalam hidup pasti ada kompetisi, ya kan, sendiri sama di luar. Tapi gimana kita caranya bisa bikin target untuk diri kita sendiri dan nge-set ekspektasi kita apa terhadap target tersebut, atau target ini dibandingkan dengan targetnya orang lain gimana, masuk akal atau enggak. Karena kadang ada beberapa orang tua yang mungkin berpikir, oh anak ini harus bisa menjadi juara seapa gitu. Itu target yang mungkin kurang masuk akal dengan tenggang waktu yang singkat misalnya gitu. Lalu dia kasih ekspektasi ke anaknya harus bisa segini gitu. Tapi sebenarnya itu nggak masuk akal gitu kan. Nah itu juga menjadi satu pembelajaran, satu challenge gitu. Terus habis itu yang terakhir adalah teamwork dan communication. Karena kebetulan untuk yang di sekolah kita sendiri, kita bikin metode latihannya itu banyak sekali teamwork. Jadi kita ada mentoring juga terhadap, maksudnya anak-anaknya sendiri ya. Yang anak-anak kecilnya yang lebih dewasa untuk bisa mengajari yang kecil juga. Jadi mereka dilatih untuk bisa ngomong, untuk berani berbicara, berani komentar, dan berani minta maaf kalau misalnya salah gitu. Berani juga mengkritik gitu kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu ya, cara melatihnya begitu ya Eri ya. Mungkin lebih ke pada saat anak yang lebih senior, dia melihat yang lebih junior, itu kita wajibkan dia untuk bisa ngasih tahu apa yang salah gitu. Jadi ilmunya juga bukan untuk dia sendiri, tapi dia juga yang ngajarin yang lebih junior. Pada saat dia ngajarin yang junior, sebenarnya dia belajar 2 kali lipat lebih besar daripada dia cuma belajar untuk dirinya sendiri gitu. Karena dia bakal introspeksi lagi nih, wah saya udah ngasih tahu A ke yang junior, tapi kok saya nggak melakukan A kayak gitu. Jadi ya metode-metode kayak gitu, saya rasa sih cukup ya, mungkin nggak terlalu banyak yang melakukan hal itu gitu ya dalam metode pengajaran. Jadi untuk sepatu rodanya sendiri, dari sisi sepatu rodanya sendiri tadi challenge-nya itu didukung dengan metode yang kita ada gitu. Iya, nah tadi pertanyaan soal di mana dan berapa biayanya ini gimana nih? Kalau misalnya latihannya sendiri itu di Senayan, itu hari Sabtu pagi jam 7 sampai jam 9, hari Minggunya sore jam 3:30 sampai 5:30 sore. Mungkin bisa datang dulu aja, untuk free trial, karena kita kalau trial gitu free. Kalau nggak punya sepatu roda pun kita bisa pinjamin. Oh gitu, iya. Jadi coba aja dulu ya. Kalau misalnya pun akhirnya tertarik begitu, nih langsung daftar atau gimana? Bisa langsung daftar. Jadi saya pasti selalu ada di setiap sesi. Terus nanti langsung ngomong aja sama saya, terus bisa dikonsultasikan ini anak targetnya mau apa di sini,
apa yang mau ditonjolkan, di highlight, untuk pembelajarannya dia apa, diomongin aja. Nanti kita pasti bisa menyalurkan itu lewat pelatih-pelatih kita juga. Nggak apa-apa, langsung aja datang kalau begitu ya ke Senayan ya. Hari Sabtu 7-9 atau besok setengah 4 sore ya. Oke, baik. Eri, waktunya kayaknya banyak banget ya Eri ya, ini untuk melatih dan juga untuk bekerja sebagai konsultan IT. Terus kira-kira waktu luang Eri ini biasanya dimanfaatkan untuk apa sih? Untuk refreshing gitu, atau sepatu roda juga udah termasuk refreshing buat Eri? Iya, waktunya sih nggak banyak, waktu tetap sama sih 24 jam. Nggak bisa didobelin waktunya. Ya biasanya sih saya tidur sih. istirahat terus paling nggak mungkin browsing internet sama baca lah. Ketemu orang. Baik, selain terus promosi tentang sekolahnya ini ya Eri ya. Ya, sama bertukar pikiran sama banyak orang. Oke deh. Baik, kalau begitu Eri, terima kasih sudah bersama Pro1 dalam acara Analekta Profil kali ini. Semoga bermanfaat. Nih banyak ya yang berminat mungkin ya akan langsung datang ke sana karena penting tadi, apalagi metode yang diajarkan oleh Eri ini nggak ada di tempat-tempat lain ya Eri ya. Menarik banget nih metode yang pengajaran yang dilakukan di sekolah sepatu roda bersama Eri. Namanya apa ya? Ada namanya? Nama sekolah? Ada. Namanya Cross Roller Club. Oh, Cross Roller Club. Mungkin bisa di Google aja. Kita punya websitenya. Tulis aja Roller Skate Jakarta, nanti ada Cross Roller Club. Iya, itu milik Eri dan teman-teman ya. Iya. Baik Eri, makasih banyak ya. Sukses selalu ya Eri sama-sama. Ya. Thank you juga. Baik, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang Eri. Selamat siang. The city tumbling around me, can't seem to find my way.